Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang wajib diimani seluruh umat Islam di dunia. Beliau diutus oleh Allah kepada Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan oleh kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Tidaklah sempurna iman seorang muslim bila tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi-nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihi salam. Pada umumnya seluruh umat Islam tentu telah mengetahui kisah Nabi Isa alaihi salam dari keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Beliau salah satu nabi dan rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel di Palestina. Ia dihormati sebagai salah satu dari rasul-rasul Allah dan termasuk nabi yang bergelar Ulul Azmi. Nabi Isa juga dikenal karena memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa, seperti kelahirannya yang ajaib tanpa adanya seorang ayah, kemampuannya menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, dan dapat berbicara sejak masih bayi. Nabi Isa juga dikenal dengan sebutan Al-Masih, yang berarti, yang diurapi. Beliau juga bergelar Ruhullah, yang menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Nabi Isa adalah sebagai sosok yang sangat saleh dan tunduk kepada Allah dalam ajaran Islam. Kisah Nabi Isa dimulai dengan kelahirannya yang ajaib, di mana ia dilahirkan oleh Maryam tanpa hubungan manusiawi. Maryam, seorang wanita suci yang tumbuh dalam lingkungan suci dan saleh, dan dia diasuh oleh pamannya yaitu Zakaria, yang juga seorang nabi. Pada suatu hari, Maryam didatangi malaikat Jibril yang membawa kabar gembira bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Isa. Kabar ini membuat Maryam heran karena dia belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki dan kehamilan ini adalah mukjizat langsung dari Allah. Akhirnya, Maryam melahirkan Nabi Isa di Baitul Laham atau Bethlehem, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Nabi Isa lahir, Bani Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Menurut para ahli sejarah, Nabi Isa lahir sekitar tahun 6-4 sebelum Masehi. Kelahiran Nabi Isa adalah salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah Islam dan menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah mungkin dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Nabi Isa diangkat sebagai nabi dan rasul Allah pada usia 30 tahun. Tugas utamanya adalah untuk berdakwah kepada Bani Israel yang tinggal di Palestina. Selain itu, ia juga diberi tugas untuk membenarkan kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa sebelumnya. Selain mengoreksi penyelewengan yang telah terjadi dalam ajaran Taurat, Nabi Isa juga membawa kitab baru yang disebut Injil. Injil berisi petunjuk, cahaya, dan hukum-hukum bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, dosa, serta kesesatan. Ia menyerukan kepatuhan kepada Allah dan mengkritik tindakan para ahli Taurat dan pemimpin agama Bani Israel yang telah merubah dan menyelewengkan ajaran Taurat sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Nabi Isa tidak berdakwah sendirian. Ia memiliki 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun, para pembantu. Para sahabat ini adalah orang-orang yang percaya kepada risalah Nabi Isa dan dengan tulus membantunya dalam menyebarkan agama Allah. Meskipun Nabi Isa membawa ajaran yang benar dan mukjizat yang menakjubkan, tidak semua Bani Israel mau menerima dakwahnya. Sebagian besar dari mereka menolak dan bahkan memusuhi Nabi Isa. Mereka mencoba untuk membunuhnya karena merasa iri dan benci terhadap mukjizat-mukjizat yang dia tunjukkan. Mereka juga mempertanyakan kelahirannya yang ajaib tanpa ayah, dan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai anak haram atau bahkan sebagai anak Tuhan. Suatu pemahaman yang bertentangan dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa sendiri. Karena permusuhan Bani Israel terhadap Nabi Isa semakin menjadi-jadi, maka Allah berkehendak untuk mengangkat Nabi Isa ke langit agar terhindar dari pembunuhan mereka. Allah membuat salah seorang sahabat Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa sehingga ia ditangkap oleh tentara Romawi atas laporan para pemimpin agama Bani Israel. Yudas Iskariot kemudian disalib oleh tentara Romawi sebagai hukuman atas tuduhan bahwa ia adalah Al-Masih, yang diklaim sebagai Raja Bani Israel, yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Namun, sesungguhnya mereka tidak membunuh atau menyalib Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengannya. Sedangkan Nabi Isa sendiri telah diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup. Dan, kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi
yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 157-158. Meskipun Nabi Isa telah diangkat, namun menjelang akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, yaitu musuh umat muslim yang paling ditakuti karena kehebatan fitnahnya. Namun, tahukah Anda mengapa justru Nabi Isa alaihi salam lah yang ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara syariat sebagai junjungan seluruh umat muslim di dunia? Nah, berikut alasan Allah menugaskan Nabi Isa alaihi salam. Sahabat pelita, ketika Allah mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, sebenarnya Allah ingin menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa alaihi salam kembali turun ke bumi akan menegaskan kebenaran dari ajaran Rasulullah. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak umat Nabi Isa yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi Isa alaihi salam merupakan pengikut dari Rasulullah. Al-Bagawi menceritakan dalam tafsirnya bahwa ketika Isa alaihi salam mendatangi Baitul Maqdis di mana orang-orang sedang bersiap sholat asar, maka imam di masjid itu mundur dan menyuruh Isa untuk maju. Namun Nabi Isa enggan dan ia tetap sholat di belakang imam dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami telah mendapatkan riwayat yang sahih dari Rasulullah. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah upeti, karena kafir zimni sudah tidak ada lagi, semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali agama Islam, hadis riwayat Bukhari. Sahabat pelita, banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam lebih mulia dibandingkan dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyaknya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kenyataan justru mengungkapkan bahwa Nabi Isa alaihi salam sendiri telah menjelaskan kepada umatnya bahwa akan datang Rasul terakhir setelah dirinya. Nabi Isa alaihi salam sendiri merupakan pengikut Rasulullah. Bentuk penghormatan Nabi Isa alaihi salam kepada Rasulullah adalah dengan kabar yang diberikan Nabi Isa alaihi salam kepada umatnya mengenai akan datang Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurnaan ajaran yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad." Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah As-Saff ayat 6. Sahabat pelita peradaban, setelah menunaikan tugasnya menjelang akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihi salam pada akhirnya juga akan mengalami ajalnya sebagaimana layaknya manusia. Namun ajak beliau akan tiba setelah membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat muslim di seluruh dunia. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah wafatkan dan disolati oleh kaum muslimin. Sahabat pelita peradaban, sebagai muslim yang beriman tidaklah pantas bagi kita untuk membanding-bandingkan siapa nabi yang lebih hebat di antara semua nabi, karena semua nabi yang diutus oleh Allah mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengajak bertauhid, mengagungkan kebesarannya. Nabi Isa alaihi salam selain ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman, ternyata beliau juga akan memiliki tugas dan maksud tertentu, yang pada intinya adalah menegaskan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia yang ada di dunia.